Sobat Sitri, selamat berhari Minggu. Hari ini kita berkumpul bersama lagi. Kita mau memuji Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya hari ini harinya Tuhan. Dan kita mau bersuka cita, kita mau bersorak. Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan hari yang luar biasa. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari nyanyikan lagu ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Yes, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan di tempat ini. Yes, Lord. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Tiba saatnya kita ingin memberi persembahan buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita baca di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25 berkata, ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkemenangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Kisah ini mengatakan bahwa orang yang murah hati tidak pernah ragu dalam memberi, menabur, dan melakukan hal yang baik. Orang yang murah hati sekalipun dia hidup dalam pas-pasan, dia bersedia untuk memberi. Orang yang murah hati tidak pernah berkekurangan. Kita melihat daripada perwira Italia bernama Cornelius.
orangnya seorang yang murah hati, selalu memberi banyak sedekah, sehingga sedekahnya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jemaat juga di Makedonia, jemaat ini mengalami kesulitan, tantangan yang luar biasa, disebut jemaat yang sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, memberi dan menabur itu tidak tunggu kita menjadi orang kaya, tetapi seberapa yang ada pada kita untuk kita memberikan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Tidak kita tunggu sampai kita menjadi kaya, tetapi mari pada siang hari ini kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan. Tuhan tidak melihat, ya, orang kaya, tetapi ada seberapa ada yang pada kita. Mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau berdoa. Tuhan, Kau berkati persembahan kami Tuhan Yesus pada siang hari ini. Tuhan, Kau tahu Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan menolong kami dan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, usaha kami. Semuanya Tuhan Yesus, Kau buat kami menjadi berhasil di dalam Engkau. Jemaat Sitri Tuhan, jemaat yang tidak pernah kekurangan, jemaat yang penuh kelimpahan. Karena jemaat Sitri, jemaat yang murah hati di dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Yesus saat ini Pak Joshua, Ibu Sanita. Tuhan selalu memberkati keluarga ini Tuhan. Pakai Pak Joshua semakin hari semakin luar biasa di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau terus akan bekerja menolong kami dalam kesulitan, tantangan apapun di masa-masa pandemi ini. Tapi ada tangan Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami ingin dekat padamu Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa, untuk lekat di hatimu Bapa. Yes Lord. Tuhan, berbicaralah Bapa. Kami ingin mendengar suaramu Bapa. Kau mengikuti kebaikan Kau dalam hidup kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Tuhan Jesus, we believe for your love and your mercy always be with us. Your kindness is like big mountain, Lord Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely, surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow. Surely, surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow. Surely, surely love
peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Oh Jesus, Engkau Allah yang setia. Your love surrounds me, your love surrounds me, your love surrounds me. Your love surrounds me, your love surrounds me, your love surrounds me. Your love surrounds me, your love surrounds me, your love surrounds me. Oh Jesus, your love and mercy always be with us. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kebaikan-Mu melebihi hidup, tak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tiada Allah yang lain seperti-Mu Tuhan. Sampai lembah kekelaman, sampai padang gurun sekalipun, Engkau selalu menyertai kami. Oh, mari jemaat, kita nyatakan syukur kita saat ini, momen ini. Kita manfaatkan waktu kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita memfokuskan pikiran kita, hati kita, untuk kita berkomunikasi, kita berbicara dengan Roh Kudus, penghibur yang setia itu. Oh Jesus, Kerala bashe, kerala baba baba, kerala bashera la baba baba, kerala bashera la baba baba. Oh shera la baba baba, kerala bashera la baba. Oh Tuhan, kasih setia, your love and your mercy, your peace and your kindness will follow us, Lord, will follow us, Lord. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow. Surely, surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang melayakkan kami Tuhan, yang memampukan kami bisa berdiri tegak Bapa.
Terima kasih Tuhan, tidak kasih yang seperti kasih-Mu, yang very unconditional Tuhan, tidak mengenal batas Tuhan, yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk ada kedamaian Tuhan di tempat dimanapun kami berada Tuhan, di hati kami Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa Tuhan. Pada saat di luar sana Tuhan penuh kepanikan, penuh ketidakpastian, kegelisahan Tuhan, tapi kami tahu orang-orang yang dekat dengan Kau ada damai sejahtera yang melebihi segala akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan, yang membutuhkan wisdom Tuhan, Kau curahkan kepada mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang generous, Engkau Allah yang murah hati Bapa. Engkau memberi, Engkau membantu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Bapak, hari ini kami ingin mendengarkan sharing-Mu Tuhan kembali tentang Allah Roh Kudus, bagaimana kami membangun kedekatan dengan Roh Kudus yang menghibur kami, penghibur yang sejati Bapa. Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Mari percaya, katakan amin. Shalom saudara-saudara sekalian, Jemaat Sitri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan di dalam ibadah kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang peranan dan kuasa Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya. Berapa di antara saudara yang sudah menerima Yesus dan juga merasakan kehadiran Roh Allah dalam hidup saudara? Tapi ada beberapa orang yang bahkan sudah lama dalam Tuhan, seringkali mereka tidak tahu seberapakah intimnya Roh Kudus itu dengan mereka. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Beberapa konsep dunia itu salah kaprah yang dibawa oleh kebanyakan masuk ke dalam pikiran orang Kristen. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti sebuah kekuatan, seperti force. Kalau kita nonton film Star Wars, The Force, May the Force be with you. Nah, orang berpikir kuasa Roh Kudus itu seperti the force yang mereka bisa pakai, mereka bisa kemas, mereka bisa lemparkan, pakai dan manfaatkan. Dan seperti ini sebuah komoditas atau barang. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini dari dua perikop atau dua penggalan ayat, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-14 dan juga Yohanes pasal yang ke-16. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau yang akan membuat firman yang tertulis ini kepada firman yang hidup, yaitu Kristus, dan membawa kami kepada kebenaran yang akan memerdekakan kami dan mengerti akan kuasa kebangkitan Kristus yang akan mengubah kehidupan kami dan melakukan pekerjaan seperti bahkan lebih besar daripada apa yang Engkau pernah lakukan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ke-6, Yesus menyampaikan kepada para murid-murid. Ini adalah konteksnya mereka sedang makan malam Paskah. Dan di situ kita masih bisa lihat nanti Yudas pamitan, lalu kemudian Yesus berbicara kepada murid-murid setelah Yudas pergi. Dan dia berbicara dan menenangkan hati murid-murid dan mengatakan bahwa Yesus akan pergi dan menyiapkan tempat. Kata tempat ini sebenarnya lebih tepat dipakai kata rumah. Tuhan Yesus menyediakan rumah kediaman kepada kita, kepada mereka semua yang pada waktu itu akan tahu bahwa Yesus akan mengalami keadaan di mana Yesus mempersiapkan mereka bahwa mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Tuhan Yesus mendorong mereka bahwa mereka akan dijanjikan oleh Yesus hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di dalam kekekalan. Tentu ini membuat sebuah keyakinan kepada mereka dan membangun kesadaran bahwa kalau mereka tahu Yesus itu akan menyertai mereka selama-lamanya, ini
kalau hati mereka dalam kegelisahan, tentu ini menjadi sebuah kabar baik. Dan memang Yesus berkata di dalam ayat 27, jangan gelisah hatimu. Jadi ini menjadi masalah kepada kita sekarang nih dalam kondisi pandemik. Dimana kalau kita tidak punya sakit yang secara fisik ya, apakah itu mungkin dari gangguan pencernaan, gangguan peredaran darah, atau gangguan di dalam saraf atau fisik kita. Tetapi kemudian kita merasa seperti lemah, kita merasa seperti tidak punya tenaga, maka biasanya dokter akan mengatakan, oh bapak mungkin atau ibu mungkin sedang mengalami keadaan gelisah atau stres atau tekanan mental. Dan ini yang banyak juga sekarang dialami oleh orang-orang di dalam masa pandemik ini, yaitu ada satu kegelisahan, ada satu keadaan di mana mereka ketakutan, kecemasan. Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Dan tetapi karena itu, dia tidak hanya sekedar bilang, jangan gelisah hatimu lalu dia tidak memberikan jalan keluar. Tidak. Yesus kemudian melanjutkan dengan memberikan di dalam ayat yang kita baca ini, yaitu Yesus menjaminkan penolong kepada mereka. Pasal 14 ayat 16 sampai 18, dia berkata kepada kita semua, kepada murid-muridnya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Di sini, Yesus menggambarkan tentang seorang penolong yang lain. Ini seperti apa? Berarti dia sebenarnya mau mengatakan begini, ada loh Allah tetapi dengan pribadi yang lain. Ini contoh seperti begini. Misalnya saya ingin memberikan kepada saudara, saya janji mengatakan semua orang akan dapat jeruk mandarin. Semua orang dapat jeruk mandarin, gitu. Saya janji kepada saudara. Tetapi kemudian, waktu saya pergi ke pasar, ini jemaat mungkin sekitar 100 orang. Lalu kemudian saya ketemu cuma ada 50 jeruk mandarin. Tetapi kan semua saudara sudah saya janjikan untuk mendapatkan jeruk. Lalu akhirnya saya berpikir, oke lah, di situ ada jeruk Pontianak. Oke, masih sama-sama keluarga jeruk. Lalu kemudian saya beli sisa 50 dan saya bilang, saudara-saudara, saya sudah janji kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa saya akan memberikan saudara jeruk mandarin. Tetapi mohon maaf ternyata persediaan hanya ada 50. Jadi kepada saudara akan mendapat 50, sisa yang lain akan mendapatkan 50 jeruk Pontianak. Nah, saudara-saudara, sama-sama dalam esensinya ini adalah jeruk. Tetapi satu jeruk mandarin, satu jeruk Pontianak. Nah, hal yang sama. Allah Putra yaitu Kristus itu memiliki esensi, hakikat, sifat yang sama, nature yang sama dengan Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus, tetapi pribadinya berbeda. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus dan Allah Roh Kudus bukan Allah Anak, tapi Allah Anak ada di dalam Roh Kudus dan Allah Roh Kudus ada di dalam Allah Anak. Itu. Jadi penolong yang lain itu begitu. Sifat dan karakter esensinya sama, atributnya sama, kudus, benar, adil, penuh kasih, maha tahu, maha kuasa itu, jadi sama, nature-nya sama, tetapi pribadinya berbeda. Nah, di sini dikatakan dia akan memberikan kepadamu penolong. Nah, kata penolong diterjemahkan seringkali penolong atau penasehat, advokat, counselor. Jadi di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan counselor, helper, atau comforter, penghibur. Jadi ada penolong, ada penasehat, ada penghibur. Sebenarnya ini satu kata di dalam bahasa Yunani yaitu kata paraklete. Paraklete itu artinya sebenarnya seorang pendamping, penasehat hukum di dalam sebuah persidangan. Itu arti kata penolong sebenarnya, yaitu seorang yang mendampingi, memberikan penasehat hukum atau pendampingan hukum kepada seseorang terdakwa di sebuah persidangan.
Jadi dialah yang akan berdiri dan akan melakukan argumentasi hukum kepada pendakwa, yaitu seorang yang kita sebut sebagai jaksa gitu ya, penuntut umum. Dialah yang akan berdiri membela atau bahkan membela di hadapan hakim untuk membela si terdakwa ini. Jadi itulah fungsi daripada advokat, dan memang dalam bahasa Latin dipakai terjemahannya advocatus. Jadi ini seorang advokat. Tetapi juga penolong memiliki makna yang lain, yaitu ide tentang mendorong, memberikan encouragement, memberikan penghiburan. Seseorang yang bisa menanggung beban tanggung jawab dari orang lain, jadi memikul beban bersama-sama. Jadi kata penolong di sini bukan hanya orang yang akan berdiri membela kita di hadapan Allah dan melawan musuh-musuh, tetapi juga yang menanggung beban kita bersama-sama. Jadi gambaran yang diberikan kepada kita itu adalah seorang advokat, tapi juga seorang yang bersama-sama memikul beban. Terjemahan dari Knox Bible mengatakan begini. Dia memberikan satu terjemahan yang sangat indah sekali. Seorang sahabat yang selalu tersedia untuk Anda. Wow, Roh Kudus itu adalah sahabat yang selalu tersedia buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab mengatakan, dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya, sekalipun kita sedang melewati masa-masa sulit, masa-masa yang tidak gampang, bahkan mungkin kesedihan, maka Roh Kudus akan bekerja, mendampingi kita, menyertai kita, menghibur kita, dan menguatkan kita. Itu sebabnya seringkali kalau dalam orang yang sedang berduka, kita bilang bahwa hanya Roh Kudus yang akan sanggup menghibur kamu. Karena kata-kata manusia terbatas, saudara. Sehebat-hebatnya kita memberikan kata-kata, hanya Roh Kudus yang akan sanggup karena Dia yang selalu ada bersama kita. Biasanya orang yang sudah yang berduka gitu ya, setelah semua acara ibadah penghiburan, semua orang rame-rame datang, dia tetap akan merasa kesepian. Siapa yang bisa menolong? Hanya Roh Kudus yang bisa tersedia 24 jam, 7 kali 1 minggu, bahkan setiap hari, setiap detik, setiap saat. Saudara-saudara, Roh Kudus bersama-sama dengan kita, mendorong kita, memberikan semangat, menopang kita. Bahkan kalau kita jatuh, diangkat kembali. Bahkan kita dibersihkan dari setiap hal-hal yang mengotori kita. Dan kemudian mengatakan, ayo bangkit lagi. Ayo jalan lagi. Saudara, ini pelayanan Roh Kudus kepada kita. Dan kita perlu membangun hubungan yang penuh penghiburan ini dengan pribadi Roh Kudus. Keintiman kita. Dan ketika kita menyembah Dia di dalam roh, ketika kita mulai berbahasa lidah, ketika kita mulai berdoa dalam bahasa lidah, kita sebenarnya membangun kesadaran bahwa Roh Allah menyertai kita. Tetapi dikatakan bahwa Dia bukan hanya menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, nah di sini kami berarti pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, dan pribadi Allah Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Allah Tritunggal tinggal pada kita. Luar biasa ini. Dan itu semua bisa diwujudkan oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam kita. Bukan cuma menyertai kita, tapi Dia tinggal di dalam kita. Dan waktu kita berbahasa lidah, kita sadar senantiasa Dia ada di dalam kita. Roh Kudus memberikan kepada kita, bila kita sedang mengalami kegelisahan dan kecemasan, apa yang dilakukan pada waktu Dia ada dalam kita? Dia akan mengingatkan firman Tuhan. Dia akan membuat firman itu yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan, yang pernah kita dapatkan. Lalu kemudian Roh Kudus akan membawa firman itu kepada fokus kita, dan kita mulai memikirkan firman itu. Lalu Dia mulai menuntun kita lewat firman itu, dan kita keluar dari kecemasan kita.
Ini adalah cara Yesus untuk bertekun dan menang. Dia tidak fokus kepada apa kata orang, dia tidak fokus kepada apa kata dunia, tetapi apa yang dia fokus adalah apa kata firman Bapa kepada dia. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi, waktu kita sedang gelisah, sedang patah semangat, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami perasaan gagal dan tidak mampu, izinkan Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara sekalian firman Tuhan. Lalu mulai izinkan kita fokus kepada firman Allah. Jadi Roh Kudus itu seperti Yesus. Dia datang menyertai kita, dia memberikan semangat kepada kita, dia membangun kita, dia mengangkat kita pada waktu kita gagal. Dia kembali membersihkan kita dari setiap kecemaran-kecemaran dan memberikan kepada kita keberanian untuk mengatakan, ayo bangkit, sebab aku sudah memberikan kepada engkau damai sejahtera ku tinggalkan kepada engkau. Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Jadi, sewaktu kita mengalami kecemasan, ketakutan, ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang sama yang Yesus berikan, diberikan oleh Roh Kudus kepada hati yang sedang gelisah. Nah, yang pertama tadi, mari kita bangun keintiman kita dengan Roh Kudus. Mari kita menyembah dan membangun dengan berdoa di dalam bahasa lidah. Membangun kesadaran kita akan Roh Kudus senantiasa. Dan mengizinkan Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-firman. Seringkali bahkan di dalam saya berdoa untuk orang lain, Roh Kudus mengingatkan firman yang saya langsung sampaikan kepada orang itu. Dan orang bilang, waduh, saya sungguh Pak merasakan Tuhan menjawab saya. Tuhan tahu persoalan saya. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Nah yang kedua, di dalam Yohanes 16 ayat 13-14, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah yang kedua sini, apa yang orang percaya lihat melalui karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Bahwa Roh Kudus dikatakan dia adalah roh kebenaran. Berarti tidak ada dusta di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah memberikan kepada kita hoax. Roh Kudus tidak akan pernah memberikan kepada kita kebohongan. Kalau dia menyampaikan, dia akan menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memimpin kita kepada apa? Seluruh kebenaran. Apa itu seluruh kebenaran? Kristus itu sendiri. Karena Kristuslah kebenaran. Jadi setiap firman yang kita baca ini, Roh Kudus akan menuntun kita. Dia akan memberikan iluminasi. Seperti kalau mata itu ya kita kabur-kabur dikasih tetes, obat tetes, lalu mata kita jadi jelas. Kita mendapatkan pencerahan. Sehingga sebelumnya kita hanya membaca firman itu sebagai sebuah fakta, mungkin sebuah cerita, narasi, tetapi kemudian ketika kita mulai membaca dan Roh Kudus mulai menerangi kebenaran ini, roh kebenaran ini, dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maka kemudian tiba-tiba mata kita melihat kitab suci ini dan kemudian ting, aha, gitu ya, seperti ada lampu nyala, ting, gitu. Itu yang namanya iluminasi. Kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Nah tentu saudara-saudara, bukan berarti kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita berbahasa lidah, lalu kemudian kita nggak perlu Alkitab. Kita nggak perlu membaca pengetahuan rohani. Bukan. Karena ini kelemahan banyak orang Kristen. Terutama mereka yang penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Mereka bilang, saya nggak perlu baca Alkitab, saya nggak perlu belajar teologi. Waduh, repot. Karena apa? Karena tetap Roh Kudus akan memakai setiap kebenaran yang kita temui itu buat apa? Buat itu semakin lebih dalam, dan lebih dalam. Semakin saya belajar teologi, bukan semakin merasa besar kepala. Semakin saya merasa, aduh, ternyata apa yang saya alami ini, apa yang saya punya pengetahuan masih cetek. Dan Roh Kudus memperdalam itu. Sehingga kadang-kadang saya berpikir satu ayat saja. Saya nggak bisa bergerak dari ayat itu berjam-jam.
Kenapa? Roh Kudus memperdalam pemahaman saya tentang esensi Allah, Kristus, kehidupan kekal, jiwa kita yang memerlukan pemulihan. Ini dia, luar biasa sekali. Ekspresi kata kepada seluruh kebenaran itu menggambarkan kepada satu peningkatan kebebasan, kemerdekaan yang memberikan kepada kita kemerdekaan. Jadi saya melihat begini, perhatikan lambang Nike. Begini ya, set gitu. Oke, orang Kristen di dalam pengudusan itu seperti orang yang lambang Nike. Dia di sini satu titik ya. Lalu kemudian di titik ini dia dapat kebenaran. Kebenaran itu akan menuntun dia kepada apa? Kepada pertobatan. Dia turun dulu ke bawah. Dia merendahkan hatinya. Dia turun ke bawah, dia bertobat. Lalu dari situ kemudian firman Allah akan menuntun dia kepada janji. Sehingga dia naik kepada iman akan hal tersebut. Nanti sampai di sini, dia akan kembali lagi bertemu dengan kebenaran. Dan Roh Kudus memperdalam kebenaran itu dengan membuat dia bertobat dan merendahkan hati. Lalu kemudian dia naik lagi ke atas. Dan kemudian sampai di sana, sama lagi. Diperdalam lagi. Dan sampai naik. Tetapi saudara lihat, pertama di sini tadi kita. Dalam, naik, perdalam, naik, memperdalam, naik. Itu. Jadi, ingat ini. TRF. Truth, Repentance, Faith. Kebenaran, pertobatan, iman. Kebenaran, pertobatan, iman. Kebenaran, pertobatan, iman. Haleluya. Luar biasa, ya. Jadi di sini kita akan meningkat pemahaman kita tentang Kristus sebagaimana Roh Kudus menuntun kita dan menyingkapkan kepada kita kebenaran Injil. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Jadi dengan Roh Kudus kita bisa memahami setiap keinginan rencana Allah yang sepertinya tidak sanggup kita pikirkan dengan pengetahuan jiwa kita, dengan pengetahuan manusia akademis kita. Tetapi kemudian oleh Roh Kudus, Dia akan membawa kita kepada kebenaran yang hakiki dari Allah dan membebaskan kita. Bahkan penyingkapan ini semuanya tujuannya buat apa? Untuk memuliakan Kristus. Untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan kabar keselamatan. Dikatakan dia memimpin kepada kebenaran, dia akan menyampaikan apa yang akan ada di depan, hal-hal yang belum datang, yang akan terjadi. Dan Tuhan memberikan kepada kita hal ini. Kalau kita tahu dari sekarang, luar biasa. Itu sebabnya ketika kita peka dengan Roh Kudus akan mengajar kita melihat dengan mata dan cara melihat dari Roh Kudus itu sendiri. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, apa yang tidak Anda ketahui bisa melukai Anda. Kadang-kadang ada orang yang lama dalam Kristen, dengar firman, tapi dia tidak tahu kebenaran. Justru itu membuat dia hidup kalah dan kalah senantiasa. Tetapi hari ini, izinkan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Dan ketika kita disadarkan akan dosa kita, nah ini cara kerja Roh Kudus, ya saudara-saudara, bahwa Roh Kudus selalu bekerja dengan cara gini. Dia membuka mata kita, lalu dia akan menyadarkan kita akan dosa kita, dan kemudian dia akan mendorong kita untuk naik dengan iman. Itu tadi, truth, repentance, faith. Dia akan membuat kita sadar akan dosa dan penghakiman ini. Lalu kita bertobat, untuk kemudian kita menerima kebenaran oleh iman. Dan bila hari ini, Roh Kudus mengingatkan saudara akan dosa, dan saudara diingatkan bahwa Kristus yang benar itu adalah standar kita dan bukan yang lain. Dan bila Roh Kudus menegur saudara akan dosa yang menuntun kepada penghakiman, jangan bermain-main. Dengar baik, saya jangan berpikir bahwa kalau saya sudah dalam Tuhan, saya berbuat seenaknya, Tuhan pasti ampuni. Engkau tetap akan mengalami penghakiman sekarang ini. Dan kalau engkau tidak mau bertobat, engkau akan dihakimi dalam kekekalan. Mengerikan.
Jadi hari ini, bila Roh Kudus mengingatkan engkau, bila Roh Kudus mengingatkan engkau dengan firman Tuhan yang kau baca, dan bila Roh Kudus mengingatkan engkau akan standar Yesus dan standar kebenarannya, mari izinkan engkau dirubah, bertobat, dan kemudian izinkan Roh Kudus menolong engkau untuk engkau dengan iman menerima kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran yang membawa kemerdekaan. Dan biarlah pada hari ini jemaat Tuhan, jemaat C3 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar baik kepada kita. Mari kita bangun keintiman dengan Roh Kudus karena dia pribadi, dia bukan kekuatan semata-mata, tetapi juga izinkan kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Roh Kudus, dari kacamata Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan memakai saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Bapa mau berdoa saat ini kepada jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap kami yang menyadari bahwa kami telah dipenuhi dengan Roh Kudus, aku berdoa Tuhan pada saat ini, agar Roh-Mu yang mengobarkan kepada kami, membangun keintiman pribadi kami dengan Engkau. Dan terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau menghibur kami, menemani kami, Engkau berdiri membela dari setiap tekanan dan serangan-serangan penuduhan di dalam hati kami dan pikiran kami. Demikianlah firman Tuhan, bahwa setiap penuduhan yang selama ini musuh berusaha masukkan dalam aku, bawa itu kepada Roh Kudus pada hari ini. Izinkan dia menyingkapkan pikiran itu dan mengatakan bahwa ini satu tuduhan yang bukan dari Tuhan. Dan izinkan dia mengangkat dan melepaskan engkau dan membawa engkau maju, berjalan keluar dari rasa tertuduhmu, dan engkau berjalan di dalam kemenangan dengan kepala yang tegak terangkat memuji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa ini waktunya di mana engkau akan berjalan lebih dalam pengenalanmu akan Tuhan dan firman dan standar Kristus serta penghakiman, sehingga engkau menjadi semakin peka. Saya melihat bahwa sewaktu engkau mulai terus membangun keintimanmu dengan Roh Kudus, engkau akan melihat ada kuasa prophetic anointing akan mengalir kepada engkau. Dan bahkan engkau akan melihat kepekaan, sehingga Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan bahaya-bahaya yang akan datang di masa depan. Dan engkau mulai berdiri hari ini berdoa dan bahkan membela orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Jangan gelisah hatimu, sebab damai sejahtera yang kuberikan kepada engkau adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya percaya bahwa Tuhan mau kita tuh untuk menikmati janji firman Tuhan, janji dalam pernikahan, janji dalam bisnis, janji di dalam kesehatan, lebih daripada hal yang lain. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan pada saat ini, buka hati saudara, untuk saudara diampuni dari segala cara pandang yang nggak benar, ya, dari kehidupan yang lama. Kalau itu saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya semua dosa dan kesalahan saudara itu akan diampuni. Mari pada saat ini, setiap saudara buka hati saudara. Bapak, pada saat ini untuk setiap orang yang membuka hati, biar dijamah oleh Roh Kudus. Pada saat ini juga untuk darah Yesus menebus setiap orang yang memanggil Engkau Yesus sebagai Bapa dan mengundang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni semua dosa, semua kesalahan dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah menerima Yesus pada saat ini juga untuk bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, punya roh yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap orang pada saat ini dikuatkan seperti Kaleb dan Joshua untuk bisa menikmati janji firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Amin dan amin. Pada saat ini juga angkat setiap orang saudara pada saat ini, biar setiap dari saudara bisa memandang diri saudara sebagai orang yang berkenan. Aku berdoa pada saat ini, aku ucapkan berkat, bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub masuk mengalir dalam hidup saudara, bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang diberkati orang yang memberkati engkau, dan Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa, menjadi orang yang namanya dikenal, dan Tuhan akan mengangkat engkau. Ada perkenan dalam kehidupanmu, diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah dananmu, dijauhkan segala sakit penyakit, termasuk penyakit COVID, dan Tuhan akan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan pewahyuan, ide-ide yang hebat untuk engkau berbisnis, diberikan kesehatan, dijauhkan dari semua segala malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Come on, your King is alive today. I raise a
hallelujah.